Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 10. Kita lanjutkan pembahasan stoikiometri reaksi bagian yang kedua, yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu sehingga menghentikan laju reaksinya. Langkah-langkah umum menyelesaikan soal reaksi pembatas adalah: 1. Tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan wujudnya lalu disetarakan. Buatlah tabel 3 baris, urut dari atas, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kemudian hitunglah mol yang diketahui. Biasanya yang diketahui lebih dari satu zat untuk kasus reaksi pembatas ini. Kemudian tentukan reaksi pembatasnya, reaksi yang habis, yaitu yang memiliki mol per koefisien hasilnya paling kecil. Berikutnya, pada kolom reaktan yang habis atau tidak bersisa atau reaksi pembatas, tuliskan mol reaktan bereaksi sama dengan mol reaktan mula-mula. Jadi pada reaksi pembatas, mol bereaksi sama dengan mol mula-mula. Berikutnya hitung mol yang bereaksi zat lainnya dengan cara mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui kali mol zat yang diketahui. Dalam hal ini, mol zat yang diketahui adalah mol reaksi pembatas. Berikutnya, untuk mol sisa berarti baris yang terakhir. Untuk reaktan, sisa itu adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Sedangkan untuk produk, mol sisa sama dengan mol mula-mula ditambah mol yang bereaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebanyak 4,8 gram logam magnesium direaksikan dengan 400 ml larutan asam klorida 0,5 m menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Tentukan A. Volume gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada suhu dan tekanan di saat 22 gram gas karbon dioksida, volumenya 1 liter. Yang B. Massa reaktan yang tersisa. Diketahui ARMG 24, H1, Cl 35,5, C12 dan O16. Kita mulai mengerjakan. Langkah pertama adalah menuliskan reaksi dan menyetarakan. Kita tuliskan Mg solid ditambah 2Cl aqua menjadi MgCl2 aqua plus H2 gas. Ingat, S solid itu padat, aqua larutan, G itu gas. Lalu kita setarakan. Biar setara maka HCl kita kalikan 2. Berikutnya kita buat baris mula-mula bereaksi sisa MBS. Setelah kita tuliskan MBS, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung mol zat yang diketahui. Mol Mg atau saya tuliskan di bawah titik merah itu NMg sama dengan massa per AR. Masanya Mg berapa? 4,8, AR-nya Mg diketahui 24. Hasilnya 0,2 mol. Kemudian kita hitung 400 ml larutan asam klorida 0,5 molar. Molnya kita hitung.
Mol HCl, saya tuliskan NHCl sama dengan M kali V, molar kali volume. 0,5 kali 0,4 hasilnya 0,2 mol. Nah, mol Mg kita taruh di atas, kita tuliskan pada baris mula-mula. Mg kita tuliskan 0,2, sedangkan HCl kita tuliskan 0,2 juga dalam satuan mol. Berikutnya kita tentukan reaksi pembatas, yaitu mol per koefisien. Untuk Mg, Pp itu reaksi pembatas, andikan Mg sebagai pembatas, mol per koefisien 0,2 dibagi koefisiennya Mg 1, hasilnya 0,2. Sedangkan andekan HCl sebagai reaksi pembatas, mol per koefisien sama dengan 0,2 per 2, hasilnya 0,1. Ternyata perbandingan mol per koefisien HCl lebih kecil, sehingga HCl adalah reaksi pembatas. Langkah berikutnya, untuk reaksi pembatas, mol mula-mula sama dengan mol bereaksi. Sehingga di bawah HCl pada baris B kita tuliskan 0,2 mol. HCl mula-mula sama dengan bereaksi karena pembatas. Kemudian Mg kita masukkan 0,1. Caranya bagaimana? Koefisien Mg itu 1 dibagi koefisien HCl itu 2 dikalikan 0,2. Jadi 1 per 2 kali 0,2 hasilnya 0,1. Berikutnya MgCl2. Ini dengan cara perbandingan saya kira sudah bisa. Mg koefisien 1, MgCl2 koefisien 1, maka yang bereaksi 0,1. H2 koefisien 1, maka yang bereaksi 0,1. Sehingga sisanya kita tentukan. Kalau reaktan yang sebelah kiri tanda panah, sisa adalah mula-mula dikurangi B. Sehingga sisa untuk Mg 0,1 mol, HCl habis 0,2 kurangi 0,2 0 habis. Kemudian MgCl2 mula-mulanya 0 ditambah bereaksinya 0,1, sisanya 0,1. Kemudian H2 juga sisa 0,1. Kita jawab yang A. Volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada suhu dan tekanan di saat 22 gram gas karbon dioksida volume 1 liter. Nah, ini berarti harus pakai rumus perbandingan. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. VH2 per NH2 sama dengan VCO2 per NCO2. VH2 kita cari. NH2 kita masukkan 0,1, yaitu dari mol H2 sisa 0,1. Kemudian VCO2 kita masukkan 1, molnya CO2 belum diketahui, maka kita hitung dulu. Mol CO2 NCO2 itu rumusnya adalah massa per mR. Masanya CO2 22 gram, mR-nya CO2 kita hitung, C itu 12, O 16 kali 2, hasilnya 16 kali 2 hasilnya 32 ditambah 12 berarti hasilnya 44. Sehingga mR CO2 kita masukkan 44. Hasilnya mol CO2 sama dengan 22 per 44 sama dengan 0,5 mol. Nah, 0,5 mol ini kita masukkan ke rumus perbandingan tadi. VH2 per NH2, VCO2 per NCO2. Sehingga VH2 per 0,1 sama dengan 1 per 0,5. 0,5 dan 0,1 kita coret hasilnya 1 dan 5.
Sehingga kita kalikan silang. 5 kali VH2 sama dengan 1. Sehingga VH2 sama dengan 1/5. Sama dengan 0,2 liter. Soal A terjawab. Soal B. Massa reaktan yang tersisa. Kita lihat dari tabel, kolom, baris. Yang tersisa reaktannya adalah Mg dengan mol 0,1. Sehingga massa Mg, saya tuliskan M kecil Mg, S padatan solid sama dengan N kali R, 0,1 kali 24, hasilnya 2,4 gram. Oke, lanjut. Contoh soal kedua. Larutan timbal 2 nitrat bereaksi dengan larutan natrium klorida membentuk endapan timbal 2 klorida dan larutan natrium nitrat. Tentukan massa endapan yang terjadi jika direaksikan A. 10 ml larutan timbal 2 nitrat 0,2 m dengan 10 ml larutan natrium klorida 0,4 m. B. 10 ml larutan timbal 2 nitrat 0,2 m dan 10 ml larutan natrium klorida 0,2 m. Kita coba dengan langkah yang sama. Yang pertama kita tuliskan reaksinya. PbNO3 2 kali larutan, kita tuliskan aqua, ditambah NaCl, aqua menjadi PbCl2 solid, ditambah NaNO3 aqua. Kemudian kita setarakan urutan penyetaraan, masih ingat logam, kemudian baru non logam. Logam Pb dan Na kanan kiri sama, maka kita setarakan berdasarkan ion atau atom Cl. Di depan NaCl kita kalikan 2 dan di depan NaNO3 kita kalikan 2. Sehingga reaksi setaranya PbNO3 ditambah 2 NaCl menjadi PbCl2 ditambah 2 NaNO3. Kita buat kolom baris mula-mula bereaksi sisa. Kita hitung mol dari PbNO3. PbNO3 kita hitung molnya. 10 ml dikalikan 0,2 molar. M kali V, 0,2 kali 10 hasilnya 2 milimol. Kemudian mol NaCl, N NaCl sama dengan M kali V, sama. M-nya 0,4, V-nya 10 ml, hasilnya 4 milimol. Jadi dalam menghitung volume itu bisa menggunakan liter, bisa menggunakan mililiter. Perbandingannya seperti yang di atas. Menghitung V, N, dan M, volume, mol, dan massa. Jika volumenya liter, maka molnya harus mol, massanya harus gram. Tetapi jika volumenya mililiter, molnya milimol, massanya miligram. Ini hanya perbandingan saja. Nah, kita masukkan mol PbNO3 dan mol NaCl pada baris mula-mula. PbNO3 2 milimol, NaCl 4 milimol. Kemudian kita cari reaksi pembatas dengan cara membandingkan mol per koefisien, hasilnya paling kecil. PbNO3 2/1 hasilnya 2. Sedangkan NaCl mol per koefisiennya 4/2 sama dengan 2. Nah, ternyata perbandingannya sama antara PbNO3 dengan NaCl, yaitu masing-masing 2. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam reaksi ini dua-duanya habis. Tidak ada yang tersisa sehingga tidak ada reaksi pembatas. Oke, paham ya? Tidak ada reaksi pembatas karena dua-duanya habis. Nah, kalau habis maka
Mol mula-mula pada reaktan sama dengan mol bereaksi. NaCl kita tuliskan 4, berarti sama dengan mula-mula. PbNO3 kita tuliskan 2, berarti sama dengan mula-mula. Secara logika begini, bahwa berdasarkan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, NaCl koefisiennya 2 kita isikan 4. PbNO3 koefisiennya 1, berarti kita isikan 2. Jadi klop sesuai perbandingan. PbCl2 koefisien 1 kita masukkan 2. NaNO3 koefisien 2 kita masukkan 4. Paham ya? Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga untuk reaktan sisanya tidak ada, 0 habis. Sedangkan pada produk sisanya 2 untuk PbCl2 dan 4 untuk NaNO3. Kita jawab yang A. Tentukan massa endapan yang terjadi. Jadi endapan dalam reaksi ini siapa? PbCl2, lambangnya atau fasenya S, solid. Jadi yang suruh menghitung adalah PbCl2, massa PbCl2 lah. PbCl2 mol sisanya adalah 2. Molnya adalah 2, mol sisanya 2. Massa PbCl2 sama dengan mol kali Mr. M PbCl2 sama dengan N kali Mr. Molnya kita masukkan 2 lah, Mr-nya belum diketahui. Kita hitung Mr PbCl2, yaitu 1 kali Pb ditambah 2 kali Cl. Berarti 207 ditambah 35,5 kali 2. Hasilnya 278. Sehingga M PbCl2 2 kali 278 hasilnya 556 mg. Karena kita gunakan mol dalam satuan milimol. Oke, lanjut soal yang B. Soalnya masih sama, reaksinya masih sama, tetapi zat yang direaksikan konsentrasi dan jumlahnya berbeda, yaitu 10 ml 10 ml larutan timbal 2 nitrat 0,2 m dan 10 ml larutan natrium klorida 0,2 m. Sama, mula-mula bereaksi sisa, terus kita ngitung mol. Molnya PbNO3 2 kali adalah M kali V. 0,2 kali 10 hasilnya 2 milimol. Molnya NaCl sama dengan M kali V sama dengan 0,2 kali 10 ml, hasilnya 2 milimol. Kemudian kita tentukan siapakah reaksi pembatasnya dengan membandingkan mol per koefisien. Untuk PbNO3 molnya 2, koefisiennya 1, hasilnya 2. Sedangkan NaCl molnya 2, koefisiennya 2, hasilnya 1. Artinya NaCl sebagai pereaksi pembatas karena nilainya lebih kecil. Nah, pereaksi pembatas itu mol untuk mula-mula sama dengan bereaksi. Sehingga di bawah NaCl mula-mulanya 2, bereaksinya 2. Setimbangnya atau sisanya 0 karena 2 min 2 0. Untuk PbNO3 karena koefisiennya 1 berarti setengah kali 2 hasilnya 1. PbCl2 koefisiennya 1 berarti juga 1 yang bereaksi. Kemudian NaNO3 koefisiennya 2 berarti yang bereaksi juga 2 mol. Sisa untuk PbCl2 1, untuk NaNO3 2. Oke. Pertanyaannya sama, hitunglah massa endapan yang terjadi, berarti massa PbCl2. Nah, massa adalah mol kali Mr.
molnya PbCl2 adalah 1 dengan MR tadi sudah kita hitung hasilnya 278, sehingga massa PbCl2 adalah 1 kali 278 hasilnya 278 miligram. Oke, demikianlah pembahasan untuk kali ini, semoga bermanfaat.